Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Natasha Widya di kelas 11 B1, nomor absen 24, dan rekan saya Zulfa Ramadhani, nomor absen 32. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang apa ya, Zul? Kira-kira apa ya? Kalian ada yang tahu nggak? Oh iya, kita akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Wah, Kalian ada yang tahu nggak apa itu Al-Quran sebagai pedoman hidup? nggak ada ya. Nah, akan aku jelasin dulu. Nih, Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Nah, Al-Quran ini adalah salah satu dari kitab-kitab Allah yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kita akan membahas tentang 4 kitab yang Allah turunkan kepada Rasul dan Nabi-Nabinya. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur itu siapa ya? Nah, kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kepada umatnya yaitu Bani Israel. Yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir adalah Al-Quran yang sebagai pedoman hidup umat muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari keempat kitab ini pasti ada zaman-zaman tertentu kan, Zul ya? Ada dong. Nah, yang pertama itu zamannya Nabi Musa. Nah, kalau kitab yang terakhir tuh ya, Al-Quran itu kayak ya udahlah, itu kitab terakhir dan sampai hari kiamat pun ada. Nah, kalau kitab dari Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud itu ada tahunnya tertentu. Jadi nggak cuma di tahun yang akan datang, tapi hanya tahu itu aja, kan nggak akan bahas ke tahun kedepannya. Nah, dari keempat kitab tersebut ini ada kesamaan nih guys. Apa ya kesamaannya? Ada yang tahu nggak? Kau tahu? Nggak dong. Aduh, kesamaannya itu mengajarkan bahwa Tuhan tuh satu. Gak ada Tuhan tuh selain Allah. Jadi gak ada yang namanya dewa, Tuhan Yesus tuh gak ada. Yang cuma ada tuh cuma satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu udah pembukaan dari Al-Quran sebagai pedoman hidup ya. Nah, setelah saya menjelaskan tentang Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup ya. Nah, kan saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala ya. Gimana Zul? Nah, pentingnya mengimani kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah di sini artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada Rasul dan Nabinya melalui perantara malaikat Jibril untuk pedoman hidup setiap umat muslim agar selama menjalani kehidupan dunia mendapat kebahagiaan, entah itu bisa dunia maupun di akhirat ya. Nah, dengan kita mengimani kitab-kitab tersebut kita akan mendapatkan hikmah nih di dalamnya. Kamu tahu nggak apa? Aduh, nggak tahu nih, apa nih? Nah, yang pertama kita bisa tahu seberapa besar rasa cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya serta makhluk-makhluknya. Lalu yang kedua sebagai pedoman untuk menentukan kebenaran agar tidak terjadi perselisihan. Dan yang terakhir nih, ada yang tahu nggak? Nggak ada dong tentunya. Nah, yang terakhir sebagai petunjuk antara yang benar dan salah. Nah, itu kira-kira ya buat kalian nggak tahu. Jadi tahu ya Iya. tentang informasi yang sangat penting ini. Nah, hanya itu aja sih informasi dan vlog kita hari ini. Saya Natasha Widya dan Saya Zulfa Ramadhani mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.